Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Ashrafi khalqillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidah dan ustadzat, kepala madrasah TPA Al-Hikmah beserta seluruh pengurus dan pengajar, Bapak Kepala Desa beserta aparat pemerintahan yang hadir, para orang tua kami, para wali santri, baik santri putra maupun santri putri, dan seluruh para adik-adik sekalian, para santriyin dan santriyat rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang menunjukkan betapa berharganya ilmu, betapa besar jasanya orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Di antaranya adalah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. In syaa'a ba'a wa in syaa'a istaraqqa." Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba sahayanya orang yang mengajariku satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a istaraqqa. Jika dia mau, terserah. Mau dijual, aku siap, aku rela. Ataupun dibiarkan aku sebagai hambanya, seterusnya pun tidak masalah. Demikianlah orang yang mulia itu paham nilainya perkara yang mulia. Maka orang yang mulia paham nilainya ilmu. Betapa mulianya ilmu. Sebaliknya orang yang tidak mengerti, tidak paham nilai ilmu, berarti dikhawatirkan dia termasuk orang yang bukan mulia. Orang yang tahu nilai permata hanya orang-orang yang memang ekonomi menengah ke atas. Tahu nilainya emas berlian. Mereka yang paham perkara itu. Demikian juga orang yang mulia akan paham betapa besarnya, betapa tingginya nilai ilmu. Satu huruf saja kita pelajari, kita layak menjadi hamba sahaya guru yang mengajari kita. Apalagi guru yang telah mengajari kita membaca Al-Quran. Berapa huruf diajarkan kepada kita. Mengajarkan kita tata cara ibadah yang benar kepada Allah. Mengajarkan kita bagaimana akidah yang lurus. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Guru yang mengajarkan akhlak kepada kita. Maka kita layak menjadi hamba sahaya guru-guru kita. Maka sudah seharusnya kita memuliakan guru-guru kita. Dan para santriyin, santriyat, adik-adik sekalian rahimakumullah, para dewan guru, saya yakin tidak ada yang mengharapkan kelak kalian akan memberinya harta benda. Tidak berharap agar kalian kelak memberikan uang ataupun materi yang lain. Bukan. Tapi yang paling para guru harapkan adalah dimanapun, kapanpun kalian berada, selalu taat kepada Allah. Maka seorang guru sangat sedih apabila melihat santrinya mulai jauh dari musola, jauh dari masjid, sudah tidak mau sholat. Ini sedihnya luar biasa. Seorang guru ketika mendengar atau melihat seorang muridnya sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari majlis ta'lim, hidupnya bebas dalam pelanggaran syariat. Mulai bergaul bebas, mulai berpacaran. Yang perempuan mulai buka kerudung, itulah yang menyebabkan para guru menangis hatinya, sedih luar biasa.
Maka tolong kalian para adik-adik sekalian jaga. Yang wanita tetap istiqomahkan, pakai jilbabnya. Sampai kapan? Sampai berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap jaga sholat. Tetap baca Al-Quran. Apalah kalian belajar Al-Quran sampai pintar, sampai khatam Quran. Namun setelah itu kalian jauh dari Al-Quran. Apa artinya wisuda siang hari ini? Kalau setelah ini kalian jauh dari Al-Quran, sibuk dengan HP, gak pernah buka Al-Quran. Apa artinya wisuda pagi hari ini jika setelah ini kalian tidak mau sholat? Bergaul bebas. Itu semua akan menghancurkan nilai wisuda kalian pagi hari ini. Maka ayo selalu merapat seperti tadi sudah disampaikan dari perwakilan para pengajar, kemudian dari wali santri. Jaga sholat dimanapun berada. Jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari musola. Jangan jauh dari tasbih, dari Quran, dari sajadah, dari teman-teman yang baik. Dan yang paling perhatikan adalah jaga pergaulan. Cari teman-teman yang baik. Banyak anak tadinya baik. Ketika belajar di TPA, akhlaknya baik, sholatnya baik, pakaiannya pun baik, menutup aurat. Tapi setelah bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah, akan terbawa. Oleh karena itu perhatikan dengan siapa kita bergaul, termasuk para orang tua, tolong perhatikan dengan siapa anak kita bergaul. Para hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian para wali santri sebenarnya tanggung jawab mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Adapun para pengajar di madrasah itu membantu tanggung jawab kita, meringankan tugas kita. Maka tidak cukup hanya mengaji 1 jam, 2 jam, 22 jam tidak kita perhatikan. Maka tolong perhatikan anak-anak kita. Anak kita itu aset kita, Pak, Ibu. Kalau ada orang tua punya anak-anaknya baik, taat kepada Allah, anaknya ahli sholat, ahli dzikir, ahli Quran, ahli berjamaah, ahli masjid, maka anaknya itu akan menuntutnya orang tua. Menuntut orang tuanya kemana? Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua diputuskan masuk ke dalam neraka karena sebab dosa-dosanya. Ketika hampir masuk neraka, datang seorang anak menghadap Allah. Ya Allah, dia bapak saya, dia ibu saya. Ya Allah, saya bisa sholat karena sebab ibu saya, bapak saya. Saya menjadi ahli surga karena dulu bapak ibu saya perhatian kepada saya. Saya didorong untuk belajar di madrasah, belajar di pondok pesantren. Saya diperhatikan masalah sholatnya, pergaulannya, ya Allah. Maka saya minta kepadamu, ya Allah, masukkan orang tua saya bersama saya ke dalam surga. Maka sebab anak yang saleh, salihah, orang tua yang hampir ke neraka, gak jadi ke neraka, berubah menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya ada orang tua, ahli sholat, ahli masjid, ahli pengajian, hampir ke surga. Amalnya begitu banyak sekali. Datang seorang anak, ya Allah, dia bapak saya, dia ibu saya, benar ya Allah, bapak ibu saya ahli masjid, ahli jamaah, ahli dzikir, ahli pengausan, haji umrah berkali-kali. Tapi ya Allah, saya anaknya tidak ibadah dibiarkan, ya Allah. Saya tidak sholat, tidak pernah diingatkan. Saya bergaul bebas, tidak pernah diperhatikan, ya Allah. Saya seorang wanita keluar rumah gak pakai jilbab, dibiarkan, ya Allah. Orang tua tidak mendidik saya, ya Allah. Bahkan saya judi online, orang tua gak pernah mengontrol HP saya. Untuk apa saya gunakan, ya Allah. Sehingga saya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Saya gak rela orang tua saya ke surgamu, ya Allah. Saya mau orang tua saya bareng saya ke dalam neraka. Akhirnya orang tua yang hampir saja ke surga tidak jadi ke surga, diseret oleh anaknya.
kemana? Ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian keberhasilan anak kita belajar, Pak Ibu, bukan manakala anak kita juara 1 ketika ujian. Wah, nilainya paling besar. Peringkat 1 atau 2 atau 3. Itu keberhasilan secara formalitas saja. Keberhasilan yang sebenarnya adalah manakala anak kita bisa menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan terjadi manakala anak kita menjadi anak yang salih dan sholih. Kemudian ayo selalu kita dukung para wali santri yang mungkin anaknya sudah selesai saat ini, berarti nanti sudah nggak ada anak misalnya, nggak ada anak lagi yang belajar di sini. Tetap jangan putus hubungan. Tetap orang tua santri mendukung program-program yang ada di Madrasah TP Al-Hikmah ini. Termasuk pembangunannya kita bantu berapapun nominal yang kita keluarkan. Semakin banyak semakin bagus. Selama ini madrasah tetap digunakan buat kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia. Kemudian namanya madrasah, namanya pengajar, pasti ada kekurangan. Maka jangan sekali-kali kita sebagai wali santri memandang kekurangan para pengajar, kekurangan pengurus madrasah. Kita lihat kelebihannya. Bayangkan ini para pengajar, para pengurus, punya anak, punya istri, punya keluarga, tetap memaksakan diri untuk meluangkan waktu mengajar anak kita. Seharusnya kita itu berterima kasih. Kalau ada kekurangan wajar. Seandainya memang tidak bisa dimaklumi, dimusyawarahkan baik-baik. Ini adab kita sebagai wali santri kepada para pengajar, guru-guru anak-anak kita. Kemudian selalu doakan madrasah ini. Doakan para pengajar, para guru-guru. Dan ini pun nanti para guru-guru sekarang akan ada masanya mereka berakhir ngajar di tempat ini. Kenapa? Semua akan meninggal dunia. Nanti akan datang masanya anak-anak kita yang meneruskan madrasah ini. Dan harapannya apa? Terus berkembang berlanjut sampai menjelang hari kiamat. Sehingga amal jariah ini tetap mengalir di dalam buku catatan amal-amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang salih dan solihah. Allah jaga pergaulan mereka dari maksiat. Allah jaga anak kita dari keharaman. Allah istiqomahkan yang wanita berhijab dengan sempurna. Allah berikan taufik para ibu-ibunya. Kemudian para anak-anak kita yang wanita, Allah berikan taufik untuk istiqomah berhijab dengan sempurna. Dan juga Allah berikan kita, keluarga kita, anak-anak kita taufik untuk istiqomah menjaga sholat, menjaga Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan tasbih, dekat dengan teman-teman yang baik, dekat dengan orang-orang soleh. Dimanapun, kapanpun Allah hubungkan dengan para wali Allah. Allah hubungkan dengan orang-orang soleh. Dan semoga Allah Ta'ala bereskan semua permasalahan kita. Allah jauhkan dari keharaman, dari kemaksiatan. Allah berikan adab yang sempurna kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah. Dan juga semoga Allah berikan kita semua dan anak-anak kita ilmu yang bermanfaat yang menyebabkan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita dan mereka semua menjadi ahli ilmu, ahli amal, ahli Quran, ahli zikir, ahli sedekah, ahli ikhlas, ahli masjid, ahli berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semuanya Allah berikan kesehatan zahir batin. Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam segala urusan. Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk madrasah ini dan juga para pengajarnya, para pengurusnya. Dan semoga siapapun yang ambil andil di dalam terselenggaranya program belajar di madrasah ini dan juga terselenggaranya program pembangunan madrasah ini, Allah berikan mereka orang yang taat kepada Allah. Allah jadikan keberkahan untuk mereka dunia maupun akhirat. Dan semoga semuanya ketika datang ajal menjemput kita, Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga semuanya Allah kumpulkan kita bersama dzurriyyah kita,
bersama para pendahulu kita, bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama para ulama, para sulaha, para aulia, para anbiya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa hisab, tanpa adab, dengan rahmatnya semata. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul musta'an. Wa ahli tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.